warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian semua yang soleh-soleha, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, Ibu ingin absen dulu ya. Baik, kita lihat teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir. Oh ya, baik, ini Dewi. Oh, Dewi tidak masuk, Bu. Oke. Ya, kenapa Dewi sakit? Oh baik, kita doakan semoga teman kita Dewi cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai, kita seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Tentunya menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk mengingat kembali, minggu kemarin kita sudah membahas tentang yang disebut dengan pelajaran teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu kita masih tetap harus mengetahui apa sih tujuannya untuk dari teks prosedur itu. Yang kedua, bagaimana sih tentang pengertiannya itu apa? Ya, dan yang ketiga, bagaimana tentang strukturnya, struktur teks prosedur itu seperti apa? Mudah-mudahan kalian tetap mempelajarinya dan sekarang tetap masih ingat. Nah, hari ini Ibu akan menambah lagi, yaitu masih tetap di dalam teks prosedur itu adalah di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur itu. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 4 anak-anak. Baik, kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah selalu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Ya, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu dengan keinginan penyuruhnya. Nah, di dalam kalimat perintah ini ada kata kerja anak-anak yang dibentuk dengan akhirannya adalah memakai kan, memakai i dan partikel lain yaitu dengan kalimat lah. Nah, kita ambil contoh. Ya, contohnya kalimat ambillah, taburi, masukkan. Nah, sebetulnya contoh masih banyak. Silakan kalian mencari tahu apa lagi untuk contohnya ini. Ya, itu adalah menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, baik yang kedua, yaitu selalu menggunakan kalimat verbal material. Verbal material itu adalah yang sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Ya, tindakan fisik. Seperti contohnya misalnya di dalam resep itu ada tulisan atau kalimat haluskan bumbu, tuangkan santan, masukkan minyak dan lain-lain. Nah, itu adalah tindakan lain itu adalah bisa dijadikan sebagai penggunaan dalam verbal material. Tuh, yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, anak-anak, menggunakan kata penghubung. Penghubung itu contohnya misalnya kemudian, setelah itu, lalu, nah, selanjutnya dan lain-lain. Itu semua tergabung di dalam kata penghubung. Bisa juga menggunakan bilangan urutan, misalnya 1, 2, 3, atau kata pertama ke, 2, ke, 3. Nah, itulah kalau menggunakan kata penghubung. Sampai di sini cukup bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke bagian yang keempat. Nah, di sini ada kalimat yang disebut dengan kalimat larangan. Kalimat larangan itu adalah sesuatu yang melarang atau sesuatu yang dilarang dalam perbuatan. Contohnya misalnya jangan, dilarang, hindari dan selain sebagainya. Contohnya jangan memasukkan minyak terlalu banyak, jangan membesarkan api. Ya. Hindari dari hal-hal yang bisa mencelakai. Nah, itu barangkali contoh dari kalimat larangan tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari atau memahami keempat kaidah kebahasaan teks prosedur tadi, di sini Ibu akan memberi contoh. Contoh satu resep, ya, di mana resep itu akan Ibu ambil yang paling simpel. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan ini agak familiar juga, ya. Contohnya misalnya cara membuat nasi goreng praktis. Ibu yakin setiap anak sudah
mengetahui dan bahkan pernah membuat dan bahkan menikmati yang namanya nasi goreng itu. Ya, baik, kita urutkan satu persatu. Ya. Baik, yang pertama tentunya sebelum kita membuat nasi goreng praktis ini, di dalam cara membuatnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, irislah tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Nah, kalimat tulisan irislah ya, itu termasuk dalam verba material. Oke. Berikutnya, yang kedua, tumislah bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Nah, di sini kalimat yang kedua adalah tumislah dan masukkan, itu adalah masih dalam kategori verba material. Ya, yang ketiga, kemudian masukkan nasi serta irisan tomat. Nah, ini ada dua kalimat kata yang berbeda. Kemudian dan masukkan. Kalau kemudian itu kita sebut dengan kata penghubung. Nah, kalau masukkan kita masuk ke dalam verba material. Baik, alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik anak-anak, yang keempat, nah di sini adalah setelah itu masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam secukupnya. Lalu aduklah sampai merata. Nah, dari kalimat ini ada beberapa kaidah kebahasaan yang ada di dalam sana. Contohnya, setelah itu termasuk di dalam kata penghubung. Masukkan dan aduklah itu adalah kalimat verba material. Nah, poin yang terakhir, setelah kita melakukan kegiatan masak tersebut, kalimat terakhir adalah setelah merata dan kecap kering diangkatlah dan disajikan di atas piring. Jadi kalimat setelah itu disebut dengan kata penghubung. Merata dan kecap kering serta kalimat angkatlah itu masuk ke dalam verba material. Dan kalimat tulisan dan itu termasuk ke dalam kata penghubung. Sajikan masih masuk dalam kategori verba material, dan di atas piring itu disebut atau kita masukkan ke dalam kaidah kebahasaannya sebagai kata penghubung. Sedangkan yang lain itu adalah semua kalimat pada teks di atas itu ada beberapa yang disebut dengan kalimat imperatif atau istilahnya kalimat perintah. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini menambah ilmu untuk kalian. Semoga keberkahan selalu ada pada diri kita. Sekian, terima kasih anak-anak telah mendampingi kita sama-sama untuk belajar. Semoga minggu yang akan datang kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.